Banyak banget yang request review tentang laptop harga 4 juta yang kuat untuk gaming. Bukannya saya gak bergeming untuk menuruti request kalian yang bikin saya terombang-ambing, tapi memang belum ada laptop atau PC gaming dengan harga yang cukup miring. Tapi tetap saya akan memberikan solusi amazing dengan mereview device 4 jutaan yang kuat untuk gaming. Ya udah, diam dan jangan bergunjing. Selamat menonton, my darling. Hai Andika, guys, di sini video kali ini muncul karena banyak banget yang request di kolom komentar ataupun DM saya. Dan biasanya requestnya itu mungkin dengan nada bercanda atau serius, saya juga nggak tahu, namanya orang ngetik kan nggak tahu nada bicaranya. Intinya requestnya itu kayak gini, Bang, tolong dong laptop dengan harga 4 jutaan yang bisa gaming. Bukannya saya nggak mau menuruti kalian untuk mereview laptop dengan harga 4 jutaan yang kuat untuk ngegame, tapi memang belum ada laptop dengan harga 4 jutaan yang bisa untuk gaming atau kuat untuk gaming. Yang saya maksud di sini adalah game AAA ya, jadi bukan game Zuma atau Solitaire. Kalau game itu sih laptop dengan harga 3 jutaan, notebook 12 inch itu aja saya rasa udah cukup. Dan di sebelah saya ini udah ada Xbox One X 1 TB yang akan kita rekas. Karena saya belinya ini bekas, jadi segmen ini namanya adalah review konsol bekas, jadi disingkat rekas, bukan retas seperti biasanya. Xbox One X ini di launching pada tahun 2017, jadi 2 tahun lalu dengan harga sekitar $500. Tapi sampai sekarang juga masih dijual dengan harga yang sama, yaitu $500. Dan kalau misalkan udah masuk ke Indonesia, dengan sistem bea cukai dan juga konversi rupiah, harganya saya cek tadi ada di angka 8 juta sampai 8.500.000. Dan untuk harga bekasnya Xbox One X ini, ngomongnya agak susah ya, kebanyakan Xbox One X ini harga bekasnya itu ada di range 4 juta sampai 4.500.000. Oke, jadi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan seperti biasa, jangan lupa makan. Kalau udah makan, langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan sekarang langsung aja kita bahas konsol gaming Xbox One X ini yang harga bekasnya itu 4 jutaan dan apakah masih worth it kalau kalian beli di tahun 2019. Xbox One X ini adalah konsol terkuat di dunia, mengalahkan pesaingnya yaitu PS4 Pro dengan spesifikasi prosesor 8 core dengan base clock 2,3 GHz dan GPU-nya 6 teraflop berkecepatan 1172 MHz. Sedangkan PS4 Pro ada di bawahnya dengan spesifikasi GPU-nya 4,2 teraflop berkecepatan 911 MHz. Jadi menurut saya wajar sih kalau Microsoft mengklaim konsol gamingnya ini adalah konsol terkuat di bumi, karena pesaing terdekatnya yaitu PS4 Pro hanya memiliki spesifikasi GPU dan juga RAM yang lebih rendah dibandingkan dengan Xbox One X ini. Sebenarnya buat apa sih spesifikasi setinggi itu hanya untuk sekedar box kotak yang kita sebut konsol gaming ini? Spesifikasi yang setinggi itu digunakan Microsoft di Xbox One X-nya ini untuk menampilkan game dengan resolusi native 4K yang akan membuat gambarnya lebih tajam dan lebih terasa real. Jadi wajar kalau spesifikasinya harus setinggi itu. Tapi ada tapinya. Kalau kalian beli konsol gaming Xbox One X ini, tapi kalian nggak memiliki layar dengan resolusi 4K 60 fps, percuma. Meskipun katanya Microsoft, meskipun digunakan di layar yang 1080p akan ada peningkatan gambar. Kalau menurut saya nggak akan, atau ya mungkin hanya sedikit lah kalau di 1080p. Kecuali kalian punya layar dengan 4K 60 fps, baru gambarnya itu akan terlihat lebih tajam dan lebih real. Tapi kalau layar kalian hanya 1080p ya percuma. Ngomong-ngomong soal layar yang ada di belakang saya ini adalah layar yang belum 4K dan saya juga nggak di-endorse oleh brand ini. Ini adalah layar dari brand Armageddon yang menurut saya best value banget dan akan kita review di next video, jadi jangan lupa turn on tombol notifikasinya. Karena hanya dengan harga 4 jutaan saja, kalian bisa mendapatkan monitor curve 27 inch yang refresh rate-nya cukup tinggi, yaitu 164 Hz. Apakah akan ada perbedaannya 144 dan 165? Tunggu aja di review kita di next video. Kalau dari segi desain, Xbox One X ini desainnya sama persis dengan Xbox One S, cuman yang X ini lebih tipis dengan ketebalan sekitar 6 cm dan beratnya 3,8 kg. Iya, ini emang lumayan berat, 3,8 kg, karena memang dia bahan materialnya metal yang tebel banget, jadi memang
berat banget ya, beratnya 3,8 kg. Kemudian untuk port I/O di area depannya terdapat tombol power. Tombol powernya di mana? Tombol powernya adalah logo Xbox yang ada di pojok kanan ini. Kemudian ada port USB, yang port USB ini bisa kalian gunakan untuk headset atau keyboard atau stick tambahan kalau mungkin baterai dari stick Xbox kalian habis. Kemudian di sebelah port USB ada tombol untuk pairing device, jadi kalian bisa konekkan device kalian entah itu stick atau apapun nanti dengan tombol pairing Bluetooth yang ada di sini. Kemudian di sebelah pojok kiri ada tombol untuk disk. Jadi meskipun Xbox One ini bisa bermain secara online atau secara digital, tapi kalian juga bisa beli disk originalnya untuk memasukkan DVD-nya di sini, dan ini adalah tombol untuk mengeluarkan CD. Dan di sini ada tulisan, intinya jangan menggerakkan Xbox kalau misalkan ada disk di dalamnya. Dan di sebelah kiri atas juga ada logo Xbox yang ukurannya kecil banget. Dan kalau secara desain menurut saya memang konsepnya dibikin simple tapi tetap terlihat premium seperti ini. Kemudian di bagian belakang banyak sekali port I/O dengan ada input power, HDMI satu lagi, USB 3.0 2, kemudian untuk jack audio, dan terakhir ada input LAN. Kemudian kalau dari segi OS atau operating systemnya, Xbox One X ini menurut saya mirip-mirip dengan Windows tampilannya, karena ini kan memang produknya Microsoft ya. Jadi ya kayak Microsoft Store gitu, dengan tombol menunya di atas ada Home, Game Pass, Mixer, Community, dan Store. Nah, di Store ini kalian nggak hanya bisa beli game, tapi kalian juga bisa beli aplikasi. Contoh-contoh aplikasinya aplikasi streaming sih, jadi kayak ada Hulu, kemudian Spotify, Netflix, dan juga YouTube. Jadi kalian juga bisa YouTubean dengan Xbox One X ini. Dan yang menarik adalah aplikasi ini, Air Server ini, karena tadi ketika saya coba research, dengan Air Server ini nanti kalian bisa bermain game Steam di Xbox. Kemudian nggak hanya aplikasi dan games, kalian juga bisa nonton film-film terbaru di operating systemnya ini. Caranya kalian pilih aja yang Movies and TV ini. Tapi sayangnya film-film di sini tuh nggak gratis, jadi kalian harus rental dulu. Saya kasih contoh, misalkan kalian mau nonton film John Wick 3, ini film terbaru ya 2019, tapi emang udah nggak tayang di bioskop. Kalian harus nyewa dengan harga sekitar $6. Itu kalian bisa, aduh kok ada musiknya sebentar. Kok kepencet rem lagi. Jadi kalian bisa nyewa dengan harga $6 selama 2 minggu. Cukup murah ya. Kalau misalkan kalian nyewa film di rental film dulu itu kalau nggak salah harganya sekitar 5.000 atau 10.000 untuk sehari, dan ini sekitar 80.000 untuk 2 minggu. Nah, sekarang kita bahas yang paling penting ya, karena ini kan konsol game, masa kita bahas aplikasi dan movie. Kita bahas gamenya. Di gamenya ini, gamenya cukup update, cukup baru-baru juga. Game gratisnya juga lumayan banyak. Sebentar, saya cari aplikasi untuk game gratisnya dulu. Jadi ini ada top free game. Lumayan banyak, tapi top free gamenya itu ya game-game kompetitif. Contohnya seperti ada Apex Legends, Fortnite, kemudian Roblox, Modern Warfare. Dan gak hanya itu, kalian juga bisa berlangganan yang namanya adalah Xbox Live Gold kalau nggak salah. Ada dua pilihan, ada pilihannya Live Gold itu $9 sebulan, ya anggap aja 100.000 sebulan. Dan ada satu lagi namanya Game Pass. Nah, Game Pass ini harganya hanya $2 sebulan. Untuk keuntungannya apa aja? Kalian bisa main game-game yang disediakan oleh Microsoft selama 1 bulan dengan Game Pass ini dan juga Live Gold tadi. Jadi ini adalah sistem membership yang ada di Xbox, yang kalian bisa main game-game. Kalian nggak usah beli game-gamenya. Kalian bisa main game dengan gratis kalau kalian membership di sini. Dan untuk Xbox One X yang saya beli ini udah ada beberapa game, tapi ini kayaknya game-game gratis semua karena ada Apex Legends, Fortnite, Hitman, ini ada PES 2019. Dan sekarang kita coba untuk bermain game PES 2019. Sayangnya monitor saya ini Armageddon yang akan kita review di next video, ini resolusinya belum 4K. Dan seperti yang saya bilang tadi, Xbox One X ini memiliki spesifikasi yang tinggi yang gunanya untuk memainkan game dengan resolusi 4K. Jadi biar gambarnya lebih tajam dan lebih jelas. Tapi kalau kalian nggak punya layar yang 4K, sebenarnya ya percuma kalian beli konsol Xbox One ini kalau kalian nggak punya layar 4K. Kenapa? Karena ya kalian nggak bisa menikmati game 4K 60 fps-nya Xbox One X ini kalau layar kalian nggak support dengan 4K 60 fps. Oke, jadi ini adalah sensasinya bermain PES 2019 di Xbox. Waduh. Ya, ada sedikit perubahan gambar yang terlihat lebih jelas sih memang. Ini ada stick nganggur satu, tapi saya nggak ada lawan main, jadi ya saya main sendiri kayak gini. Ini Barcelona versus Argentina. Ya, agak imajinatif sih. Dan ini PES-nya ini versi gratis, ini adalah versi trial.
Saya punyanya itu yang di Steam, PES 2019 Steam yang biasanya saya gunakan untuk benchmark. Tapi kalau yang di Xbox saya nggak punya, jadi saya download tadi yang versi trial. Dan untuk speed downloadnya ini lumayan kencang. Sebentar ya, saya kasih lihat. Nah, ini speed downloadnya ini lumayan kencang untuk wifi-nya. Ada di angka di atas 40 Mbps. Saya udah lama banget nggak main PES. Saya itu dulu sering banget main PES, Point Blank, CSGO, PUBG, Mobile Legends. Tapi semenjak saya upload setiap hari ini, saya jarang banget nge-game karena waktu saya ngerasa buang-buang waktu main game karena saya bukan gamer atau YouTuber gamer. Jadi ketika saya nge-game saya nggak bisa menghasilkan karya, jadi ya udahlah. Ya kadang main game cuma untuk isi waktu aja kalau misalkan bosen ngedit atau bosen nge-review. Oke, jadi seperti ini kalau digunakan untuk main PES nggak ada lag sama sekali karena ini kan konsol terkuat dan itu bukan hanya gimmick, tapi memang dari segi spesifikasi dia ini konsol yang paling kuat sampai saat ini. Apakah ini udah panas? Untuk panasnya enggak sih, dia nggak terlalu panas. Ini udah saya nyalain udah lama. Sekarang itu jam 2 pagi dan saya download tadi mungkin sekitar jam 10 untuk saya gunakan download Fortnite karena nggak enaknya kalau misalkan game digital kalian harus download dulu. Beda dengan kaset kan kalian nggak perlu download tuh dan nggak perlu koneksi internet. Tapi kalau pakai internet kayak gini atau digital ya kalian harus download dulu gamenya. Oke guys, jadi cukup segitu aja video rakas review Xbox bekas kita kali ini. Dan menjawab pertanyaan yang tadi, apakah dengan harga bekasnya sekitar 4 jutaan, Xbox One X ini worth it untuk kalian beli di tahun 2019? Jawabannya menurut saya adalah iya, kalau misalkan kalian nggak punya PC atau laptop gaming dan budget kalian hanya 4 juta. Karena kalian nggak akan menemukan PC ataupun laptop gaming dengan harga 4 jutaan yang udah bisa untuk bermain game AAA. Tapi kalau kalian udah punya PC gaming ataupun laptop gaming, menurut saya kalian nggak perlu beli konsol ini karena kekurangannya menurut saya Xbox One X ini belum bisa cross-platform atau multi-platform, jadi kalian belum bisa main game Steam di Xbox, belum bisa main game PC di Xbox. Sementara untuk PC, kalian bisa main game Steam, kalian bisa main Xbox, kalian juga bisa main game yang gratis secara tahu kan ya maksud saya ya. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!